Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, serta kemurahan rezeki. Jumpa lagi dengan saya, masih di Alinasa Channel. Untuk Anda yang menonton video saya ini, silahkan tinggalkan komentar sebagai tanda persahabatan kita. Baik teman-teman, saat ini kita sharing-sharing di rumah tentang pertanian dan juga pupuk organik NASA, atau pentingnya dalam kita menggunakan pupuk organik. Nah, secara umum tujuan budidaya tanaman itu setidaknya harus memenuhi 3 aspek. Dan apa saja itu? Mari kita sama-sama simak video ini sampai habis. Oke. Yang pertama adalah aspek kuantitas. Apa itu aspek kuantitas? Aspek kuantitas itu adalah hasil produksi panen yang tinggi. Itu adalah aspek yang pertama, atau aspek kuantitas. Kemudian yang kedua aspek kualitas. Aspek kualitas itu ya dapat kita bayangkan sendiri. Aspek kualitas berarti hasil yang optimal, hasil yang bagus, rasa yang enak, warna yang menarik, kemudian daya simpan yang lama, daya tahan yang lama, tidak mudah layu dan tidak mudah untuk membusuk. Itu adalah aspek yang kedua, atau aspek kualitas. Kemudian yang ketiga adalah aspek kelestarian. Aspek kelestarian itu lingkungan atau lahan pertanian kita atau lingkungan budidaya itu harus tetap terjaga kesuburannya, sehingga bisa kita manfaatkan atau bisa menghasilkan hasil panen yang tetap optimal, baik di situ jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk mencapai ketiga aspek tadi, maka pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu harus menjadi perhatian, seperti penggunaan bibit yang unggul, pengairan yang cukup, sinar matahari yang mencukupi, serta penanganan hama penyakit yang tepat. Kemudian skill pembudidaya yang terlatih. Jadi skill teman-teman ya. Misalkan Anda mempunyai tanaman cabai, berarti Anda di situ mempunyai skill untuk menanam cabai. Bagaimana tanaman cabai itu supaya terhindar dari busuk batang, busuk buah, layu fusarium, dan lain sebagainya. Itu adalah skill yang Anda miliki. Namun ada satu faktor lagi yang memegang peranan sangat penting untuk mendukung keberhasilan tanaman, yaitu faktor kesuburan. Kesuburan tanah adalah sebuah kondisi lahan yang baik yang akan mendukung dan memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tanaman untuk bisa tumbuh dan berproduksi optimal. Nah, tanah itu dapat dikategorikan subur itu jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah subur secara kimia. Subur secara kimia itu adalah tanah harus mengandung unsur hara makro, unsur hara mikro, kemudian enzim, hormon, kemudian asam-asam amino, asam-asam organik, serta mikroorganisme berguna atau mikroba. Kemudian yang kedua, subur secara fisik. Subur secara fisik ini adalah mempunyai keseimbangan antara pori makro dan mikro, sehingga tanah itu tidak terlalu keras dan atau sebaliknya tanah itu terlalu gembur. Kemudian yang ketiga, subur secara biologi. Subur secara biologi ini adalah tanah harus mengandung mikroorganisme berguna dalam bentuk yang beragam dan jumlah yang cukup. Semuanya tadi apabila kita bandingkan dengan kebutuhan kita sebagai manusia, yaitu 4 sehat, 5 sempurna, di mana kebutuhannya tadi itu harus kita penuhi semuanya agar tanaman itu dapat tumbuh dan bisa berproduksi optimal. Tapi saat ini rata-rata kondisi tanah yang ada di Indonesia ini tidak lagi sesuai dengan kriteria di atas tadi, yaitu kondisi tanah yang semakin mengeras akibat pemakaian pupuk kimia yang kurang tepat, bahkan tanpa pengimbangan dengan pupuk organik. Yang kedua, nutrisi unsur hara tanaman yang diberikan hanya unsur makro atau NPK saja. Yang ketiga, semakin sedikitnya jenis dan jumlah mikroorganisme di dalam tanah. Nah, untuk mengembalikan kesuburan tanah agar memenuhi kriteria di atas tadi, yaitu harus kita perlukan pengelolaan intensif kesuburan alami terpadu, atau yang disingkat dengan istilah PIKAT. Nah, prinsip PIKAT ini adalah mengembalikan kesuburan tanah serta memperbaiki kerusakan lahan, serta memberikan semua bahan yang dibutuhkan oleh tanaman.
Di antaranya adalah unsur makro, unsur mikro, enzim, hormon, kemudian asam-asam amino, kemudian asam-asam organik, serta mikroorganisme yang berguna. Nah, teman-teman, pupuk organik NASA ini hadir melalui serangkaian riset laboratorium dan juga uji coba di lapangan yang sesuai dengan prinsip pikat tadi. Tujuannya untuk mengembalikan tanah agar mendapatkan hasil panen yang tinggi, berkualitas, serta kelestarian lingkungan atau alam atau kelestarian lahan itu tetap terjaga. Di mana semua jenis pupuk organik tadi mengandung unsur makro, unsur mikro, kemudian enzim, kemudian asam-asam amino, asam-asam organik, serta mikroorganisme berguna yang sesuai dengan prinsip pikat tadi. Nah, teman-teman, kalau itu semua tidak kita perhatikan, makin lama kita memakai pupuk yang berlebihan dan tanpa pengeimbangan dengan pupuk organik, maka lahan kita akan semakin tandus, akan semakin rusak. Nah, lalu apa yang akan kita wariskan ke anak cucu kita kalau tanah kita sudah terjadi seperti itu? Melainkan tanah yang sudah tandus, unsur hara yang semakin menipis, mikroorganisme yang bahkan semakin tidak ada, enzim yang tidak ada. Nah, lahannya kan sudah tandus, maka akan semakin sulit untuk bercocok tanam. Nah, ini harus kita pikirkan, kita sebagai petani harus peduli terhadap itu semua. Kalau itu semua terjaga, maka yang untung juga kita sendiri. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share agar teman-teman yang lain juga tahu apa yang kita ketahui. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.